Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jika kalian semua baik, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, ayo duduk yang rapi dan semangat belajarnya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ayo kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa, kita dapat memahami materi dengan sebaik mungkin. Amin. Anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, Ibu mau bertanya nih, apakah semuanya hadir pada hari ini? Alhamdulillah, jika semuanya hadir, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah hadir pada hari ini. Nah, anak-anak semua, pada hari ini kita akan belajar pada tema 7, kebersamaan, subtema kedua, kebersamaan di sekolah, dan pembelajaran yang ke-1. Nah, pada materi ini, kita akan belajar mengenai kebersamaan hidup rukun di sekolah. Di dalamnya ada cerita dongeng yang akan kita sampaikan pada pembelajaran pada hari ini. Ayo sekarang keluarkan buku siswa kalian dan buka halaman 57. Nah, di sana kalian lihat ada gambar kebersamaan di sekolah. Nah, ayo kalian semua perhatikan gambar tersebut. Sekalian Ibu akan membacakan gambar pada halaman 57. Kebersamaan di sekolah. Siti adalah siswa kelas 2 Sekolah Dasar Negeri Nusantara 1. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Nah, ayo setelah kalian mengamati, kalian lanjut. Buka buku halaman 58. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Dan Ibu akan membacakan teks yang berada dalam gambar tersebut. Upacara bendera. Setiap hari Senin, Sekolah Dasar Negeri Nusantara 1 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi mengamati gambar dan mencermati isi teks yang ada dalam kegiatan upacara bendera, Ibu mau bertanya nih, apa sih isi teks yang sudah anak-anak tadi baca? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jadi, isi teks yang ada dalam kegiatan upacara bendera ini menceritakan tentang hidup rukun atau kebersamaan di lingkungan sekolah. Nah, kebersamaan di lingkungan sekolah ini dapat terjadi atau dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Melakukan kegiatan upacara bendera dengan tertib. Ini termasuk ke dalam sikap hidup rukun yang ada di sekolah. Seperti itu ya, anak-anak. Apakah dapat dipahami? Setelah kita mengamati gambar tersebut, kita dapat mengetahui mengenai kebersamaan yang ada di sekolah. Nah, apakah ada yang ingin kalian tanyakan, anak-anak semua? Baiklah, kalau begitu, Ibu lanjutkan saja kepada pematerian selanjutnya. Nah, kalian simak dan dengarkan dongeng yang akan Ibu ceritakan. Nah, ini adalah cerita fabel, Ikan dan Burung. Ikan dan Burung. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Lalu ia berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan,
Kenapa engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu. Jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu. Balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu, dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai? Ajak si ikan. Wow, ide bagus. Aku setuju, sahut si burung. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, anak-anak semua, setelah tadi kalian menyimak dan mendengarkan cerita dongeng ikan dan burung yang sudah Ibu sampaikan, sekarang Ibu minta kalian semua untuk menceritakan kembali isi dongeng yang telah Ibu sampaikan secara bergantian bersama teman-teman yang lainnya ya. Setelah tadi kalian mendengarkan cerita dongeng ikan dan burung, apakah ada yang berani untuk tampil terlebih dahulu menceritakan kembali cerita yang sudah Ibu sampaikan? Baiklah, kalau begitu, jika tidak ada yang berani untuk mengacungkan tangan, mungkin Ibu akan tunjuk secara random. Wah, bagus sekali ya. Terima kasih banyak kepada Denia, nomor urut 1, yang sudah berani tampil di depan untuk menceritakan kembali isi teks dongeng. Baiklah anak-anak, setelah tadi kalian semua sudah menceritakan kembali isi teks dongeng, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD ini kepada kalian. Kalian isi ya lembar soal ini, lalu nanti kita akan bahas bersama-sama. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya karena kalian semua alhamdulillah sudah beres mengerjakan lembar kerja yang sudah tadi Ibu bagikan. Sekarang kita akan membahas bersama soal-soal yang sudah Ibu berikan. Untuk nomor 1, siapakah tokoh dongeng yang disampaikan oleh Ibu tadi pada cerita ikan dan burung? Ya benar, jawabannya adalah ikan dan burung. Nomor 2, di manakah tempat dari cerita tersebut? Jawabannya, di pinggir sungai. Benar sekali. Nomor 3, di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Ya, jawabannya ada di dasar sungai. Yang nomor 4, burung ingin membantu ikan dengan cara? Ya, benar, ingin membantu dengan cara mengambil biji-bijian. Yang nomor 5, ikan ingin membantu burung dengan cara? Ya, ikan ingin membantu burung dengan cara menangkap cacing dasar sungai. Untuk nomor terakhir, setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka menjadi sahabat dan saling membantu. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita menjawab soal yang sudah Ibu berikan, kita berada di akhir pembelajaran. Nah, Ibu akan memberikan kesimpulan. Jadi, dari materi yang sudah kita pelajari, sikap hidup rukun di kelas adalah menghormati, bekerja sama, gotong royong dengan teman, walaupun kita memiliki perbedaan karakteristik setiap individunya. Dan contoh sikap hidup rukun itu, yang pertama, menolong teman yang sakit, menjalankan piket kelas, melaksanakan upacara dengan tertib, saling menghargai, dan lain-lainnya. Anak-anak, apakah ada yang ingin kalian tanyakan kepada Ibu mengenai materi tadi? Baiklah, jika kalian semua sudah memahaminya, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang, Ibu mungkin akan memberikan hasil pembelajaran, dan kalian kumpulkan besok pagi ya. Alhamdulillahirrabbilalamin,
Ibu ucapkan terima kasih kepada anak semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.